Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik tip pulih dari asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip pulih ya, tip pulih dari asam lambung cemas psikosomatik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharingkan ya dengan topik ini, yaitu tip pulih ya, atau tip pemulihan dari asam lambung inisiatif psikosomatis ya, mengingat kadang kita sampai di fase kebingungan ya, bagaimana caranya untuk keluar dari jeratan asam lambung inisiatif psikosomatis ya, karena sudah mencoba ya beberapa ikhtiar yang kita lakukan, tetapi kadang belum juga membuahkan hasil yang cukup berarti ya, akhirnya kita masih dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu alternatif solusi ya. Mudah-mudahan juga cocok buat teman-teman ya, karena ini adalah hal yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah ya, hasilnya membaik hingga sampai dengan sekarang saya bisa sembuh total teman-teman. Nah, untuk itu ya, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami ya, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung inisiatif psikosomatis, sehingga ikhtiar kita secara holistik itu menjadi jauh lebih efektif dan akhirnya menjadi mudah sembuh atau menjadi cepat sembuh teman-teman ya. Nah, baik ya, jadi gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis kalau kita cermati ya, itu memang kita merasakan gangguan dua hal ya. Yang pertama adalah gangguan fisik ya, yang munculnya adalah sensasi-sensasi atau gejala-gejala yang kita rasakan. Contohnya mulai dari rambut yang kadang mudah rontok, kepala sering merasa berat, keliengan ya, pusing-pusing. Nah, ini seperti harian ya. Bahkan mata buram, telinga berdenging, hidung mampet seperti flu tapi tidak flu ya. Kadang mulut juga merasa asam ya, bahkan untuk makan saja kadang mual ya. Belum tenggorokan yang kadang mengganjal, kita sering juga ini apa, seperti batuk ya, seperti pokoknya untuk menelan saja kadang susah ya, belum leher yang kadang
kaku, tensi juga naik ya, atau kalau nggak naik kadang ada yang turun, ya itu seperti itu. Pokoknya menjadi kadang tensi tidak normal ya, sehingga sensasi lain di badan juga kita sering merasa lemah ya, kadang mudah meriang ya, mudah masuk angin, badan pegel-pegel, linu-linu dan sebagainya, sampai dengan di dada ini kadang terasa nyeri ya, dada terasa panas, sering berdebar-debar, kemudian nafas pendek. Nah, ini adalah sensasi-sensasi yang sebenarnya itu wajar bagi kita yang sudah mengalaminya ya, tetapi bagi kita ketika baru pertama mengalami ini sungguh luar biasa ya, karena tahunya ketika kita istilahnya asam lambung itu kalau orang awam ya yang belum mengalami itu ya hanya di sekitar perut ya, contohnya yang perut kembung, yang kadang begah, yang perih, yang sembelit ya, paling-paling hanya seputar itu ya, tetapi ternyata sensasi yang lain itu sungguh luar biasa ya, termasuk ketika kita berjalan saja masih sempoyongan ya. Nah, belum tangan, kaki dingin, selalu dingin ya, kemudian susah berkeringat. Nah, ini hal-hal yang membuat kita menjadi terpicu sensasi psikisnya. Contohnya kita menjadi cemas berlebihan ya, menjadi ketakutan, mau keluar rumah juga takut ya, mau istilahnya bepergian jauh apalagi ya, sendirian juga kadang kita takut ya, itu seperti itu ya, di keramaian kita juga takut. Nah, ini hal-hal yang memang unik ya, hal yang luar biasa yang secara akal sehat kadang masa sih kok seperti itu ya, itu, tetapi ketika kita sedang mengalami itu memang faktanya seperti itu ya. Nah, itu juga sudah saya alami semua. Nah, maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa teratasi lah, dan itu pasti sembuh teman-teman ya, pasti sembuh. Jadi pokoknya fase-fase itu lalui saja ya, lalui saja, nanti pada saatnya kita pasti akan membaik ya, karena ini yang namanya secara psikisnya ini kan sumbernya dari mental pikiran kita sendiri. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa oh ini ternyata hanya ilusi pikiran kita yang salah ya, pikiran kita yang selalu negatif. Nah, ketika kita sudah menyadari seperti itu, akhirnya kita bisa merubah, ya sudah, nanti akan membaik dengan sendirinya. Walaupun juga susah juga ya, karena apa? Karena butuh pembiasaan teman-teman ya. Pembiasaan itu diperoleh dari kegiatan yang direpetisi. Jadi kita berulang-ulang terus, kita lakukan terus, nah akhirnya terjadi pembiasaan. Nah, ketika sudah muncul menjadi pembiasaan, nah ini nanti kita baru akan mindset pikiran kita itu akan berubah, itu seperti itu. Tapi kalau baru katakanlah sekali, dua kali, ya itu belum ya, belum apa-apa. Nah, itu kadang kita kandas di situ, baru kita mencoba sekali, dua kali dengan tip ini itu, tetapi tidak berhasil, kadang kita sudah menyerah ya. Karena apa? Karena kita tidak istilahnya belajar ya, tidak belajar dari yang sudah mengalami, itu seperti itu. Kadang kita idealisme kita itu terlalu kuat ya, pokoknya harus begini, harus begitu. Kadang disarankan kita juga ngeyel ya, kita bahkan tidak percaya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang mempersulit kita teman-teman ya. Jadi kita coba itu ya sepenuh hati ya, sepenuh hati dengan keyakinan yang juga istilahnya 100%, yaitu akan mudah ya. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu setengah-setengah, nah ini pikiran itu belum akan berubah teman-teman ya. Tetapi kalau sudah mendoktrin diri kita itu kuat ya, pokoknya saya yakin dengan seperti ini pasti nanti akan jadi. Nah, ketika seperti itu ya sudah, yang terbukti itu akan terjadi ya. Ketika kita ingin sehat ya memang harus yakin dengan istilahnya terapi-terapi yang kita lakukan, tip yang kita lakukan, bahwa ini adalah jalan kesembuhan. Nah, itu dulu ya. Nah, itu dulu saya juga seperti itu ya. Kadang kita bagaimana ya, seperti nggak percaya dengan diri kita sendiri apa yang kita lakukan. Nah, ketika masih seperti itu ya hasilnya sesuai dengan keyakinan kita. Nah, maka dari itu kita coba ya untuk istilahnya kita meyakini terhadap diri kita sendiri teman-teman ya.
Nah itu beberapa pengalaman yang saya lalui itu seperti itu. Mungkin teman-teman juga sama seperti itu ya. Nah kemudian yang lebih penting lagi adalah tipnya teman-teman ya. Ketika kita masih mengalami beberapa sensasi, termasuk mungkin yang ini apa ya, yang kadang merasa sudah sembuh tetapi juga kadang mudah kambuh ya. Nah itu karena memang secara umum itu pengaruh pikiran ya. Jadi pengaruh mental kita, karena pikiran ini sangat dipengaruhi ya oleh apa yang kita dengar ya, apa yang kita lihat ya, apa yang kita ucapkan ya. Nah itu yang mewarnai pikiran kita. Nah kalau kita masih mendapatkan contohnya berita-berita buruk saja, kita pikiran masih menanggapinya ya, akhirnya kita menjadi merespon tubuh kita ya, ya sudah itu akan berkutat di situ saja ya. Tetapi kita harus juga bisa memilah-milah ya, informasi mana yang bagi kita ini penting ya, yang informasi yang tidak perlu kita dengarkan ya, informasi yang harus kita istilahnya saring ya. Nah itu semuanya harus kita pahami. Nah dengan seperti itu nanti baru kita akan bisa istilahnya menemukan jalan. Oh, memang saya harus begini, seperti itu ya. Nah, tetapi setelah seperti itu juga kadang kita tetap muncul sensasi, Pak. Itu kenapa ya? Nah, hal itu juga bagaimana kita mensikapinya, itu sebenarnya ada triknya ya. Biarpun kita sudah berprinsip ya, kita harus berpikiran positif, contohnya seperti itu. Tetapi kok sensasi muncul terus, ini gimana ya? Nah, disitulah kita harus mensikapi juga sensasi itu dengan contohnya masa bodoh ya, dengan cuek lah, dengan apa ya, ya pokoknya nggak kita pikirkan, nggak kita rasakan, itu seperti itu. Nanti sensasi juga akan menghilang dengan sendirinya ya. Tetapi ketika kita masih istilahnya menikmati sensasi ya, masih kita rasakan, masih kita apa ya, ya pokoknya kita nikmati ya, itu akan tetap bertahan teman-teman ya. Nah ini rahasianya anxiety psikosomatik itu seperti itu. Jadi semakin dirasa itu semakin melekat ya, tetapi semakin kita cuekin ya, semakin tidak kita pedulikan ya, bahkan kita masa bodoh, itu nanti akan menghilang sendiri itu dengan seperti itu teman-teman ya. Nah baik ya, yang penting adalah sekarang tipnya teman-teman ya. Jadi tip untuk pulih ya, untuk tip pulih dari gangguan asam lambung ke anxiety psikosomatis ya, terutama pada faktor psikis ya, yaitu terutama yang berhubungan dengan anxiety dan psikosomatisnya ya, yaitu dengan kecemasan ya, kecemasan dan psikosomatiknya. Nah ini yang pertama adalah ya, supaya mental kita berubah, pikiran kita berubah ya, dari pikiran contohnya dari negatif menjadi positif, mental kita dari lemah menjadi kuat. Ini satu-satunya jalan yang menurut saya ini paling efektif, yaitu dengan sering afirmasi teman-teman. Jadi merubah pikiran ya, itu awali dengan kita merubah kata-kata dulu. Jadi kata-kata ini menggiring ya, menggiring pikiran supaya menjadi positif sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita katakan. Karena setiap kita mengatakan kata-kata ini buah dari pikiran. Jadi pikiran ini berpikir dulu baru kita bisa berkata, kan seperti itu ya. Nah maka dari itu, nah ini tipnya adalah yang pertama, afirmasi positif, yaitu dengan contohnya seperti ini ya. Jadi saya bahkan sampai dengan sekarang saya itu juga masih sering afirmasi teman-teman ya, masih sering afirmasi juga. Contohnya mengatakan seperti ini ya: mulai saat ini dan seterusnya saya tidak cemas, saya tidak takut, saya tidak khawatir, saya tidak was-was, saya dapat berpikir positif. Mulai saat ini dan seterusnya, saya terbebas dari gangguan gejala asam lambung ke anxiety psikosomatis. Saya adalah pribadi yang sehat, kuat,
bijaksana, berani, damai, dan bahagia. Nah, contohnya seperti itu diulang-ulang teman-teman ya. Jadi pokoknya seringlah di saat kita mungkin sedang duduk juga mengatakan seperti itu, mau tidur juga mengatakan seperti itu. Nah, nanti itu akan mewarnai pikiran kita ya. Karena sering kita mengatakan saya adalah pribadi yang sehat ya. Saya pribadi yang kuat, yang bijaksana, yang pemberani. Nah, di sini akan menghilangkan itu seperti anxiety, psikosomatik itu dengan sendirinya nanti akan terkikis ya oleh kata-kata itu, dan pikiran kita yang tadinya selalu negatif, berpikir tentang penyakit ya, berpikir tentang kematian dan lain sebagainya, itu juga akan tersingkir juga lewat itu ya. Tetapi tanpa kita selalu merepetisi afirmasi positif seperti itu ya susah ya. Nah, itu caranya seperti itu. Maka buat teman-teman yang masih merasakan ya sensasi-sensasi sering muncul, masih dalam kebingungan bagaimana ini nggak sembuh-sembuh. Nah, ini langkah awal ya, langkah awal untuk bangkit caranya itu. Jadi rajin afirmasi. Contohnya tadi yang sudah saya contohkan itu yang saya lakukan juga seperti itu teman-teman ya. Ternyata hasilnya efektif lah karena mengantarkan saya menjadi sembuh itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah secara afirmasi kita sudah tanamkan seperti itu ya, karena berulang-ulang bahkan sampai hafal teman-teman ya, hafal kemudian sering kita ucapkan, kemudian kita rasakan juga, kita rasakan ya, kita visualisasikan. Kalau kita ngomong saya adalah pribadi yang sehat, kuat ya, bayangkan kita itu menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang kuat, jangan menjadi orang yang sempoyongan terus, keliengan terus. Nah, itu nggak jadi itu seperti itu ya. Nah, jadi kita bayangan seperti itu. Nah, setelah itu tertanam di dalam mental kita ya, karena sering diucapkan oleh kita ya. Nah, kemudian yang kedua baru ya, langkah yang kedua yaitu buat rencana kegiatan ya, rencana kegiatan yang menyenangkan ya, yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan ya. Bisa misalkan berdasarkan hobi kita lah, yang hobinya memasak, bikin rencana-rencana memasak ya, kemudian nanti dipraktekkan. Nah, itu seperti itu. Yang hobinya mungkin bermusik ya, ya silahkan mungkin berkaraoke atau mungkin menyanyi ya, atau mungkin bermain alat musik dan seterusnya, silahkan. Yaitu pokoknya rencanakan saja itu kegiatan yang menyenangkan. Yang hobinya berpetualang ya, mungkin jalan-jalan kemana ya, lakukan saja rencana-rencana itu. Misalkan besok saya mau ke objek wisata mana, seperti itu rencanakan saja seperti itu ya. Atau yang hobinya menulis ya, ya kita bikin rencana saja buat tema, saya harus menghasilkan karya dengan judul ini misalkan gitu ya, kita tulis di situ seperti itu. Jadi ini supaya juga perhatian kita terhadap gangguan kita, yaitu gangguan asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis itu akan teralihkan ya. Jadi kita mengabaikan gangguan asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis, tetapi kita masuk ke dunia baru kita ya. Dunia baru kita yang kita rencanakan tadi, yang kita inginkan itu. Atau mungkin kita ingin berternak ya, ya sudah kita buat rencana-rencana yang hobinya berternak misalkan ya, mungkin berternak ayam atau mungkin kambing atau mungkin ikan dan lain sebagainya, terserah ya, sesuai dengan lingkungan teman-teman lah seperti itu ya. Atau mungkin yang hobinya berdagang ya, ya sudah kita lakukan rencana-rencana, saya mau bisnis gitu, saya mau berdagang dan lain sebagainya. Dan nanti menjadi terlupakan ya, tentang gangguan asam lambung, gangguan anxiety, psikosomatis itu akan terlupakan. Nah, ketika terlupakan ya sudah, ini satu langkah menuju sembuh itu sudah terbuka pintunya seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi buat rencana kegiatan yang menyenangkan, tentunya yang positif ya itu. Nah, kemudian yang kedua, rencana tadi itu
bayangkan ya, bayangkan kita kan memiliki tujuan ya, tujuannya otomatis kesenangan lah ya. Kalau misalkan yang sifatnya hiburan, tujuannya kita bahagia kan seperti itu. Tetapi kalau yang sifatnya bisnis, mungkin tujuannya ya kita mendapat keuntungan, ya akhirnya juga bahagia ya. Jadi seperti itu ya. Semuanya itu akhirnya itu bahagia teman-teman ya. Ketika kita memiliki program kegiatan yang kita bisa laksanakan. Nah, itu divisualisasikan ya. Visualisasikan itu dibayangkan seolah-olah itu nyata. Kita melakukan kegiatan itu nyata ya. Yang mungkin melakukan kegiatan bisnis ya bayangkan saja usaha kita dagang kemudian laris manis ya. Nah, akhirnya kita mendapat banyak keuntungan dan sebagainya. Nah, dari keuntungan itu mungkin sampai kita bisa istilahnya mencukupi kebutuhan kita sendiri, juga bisa berbagi untuk banyak orang. Nah, itu kebahagiaan tersendiri ya ketika kita bisa menciptakan hal-hal seperti itu. Nah, ketika seperti itu sudah yang namanya asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena sudah tidak kita pikirkan, sudah tidak ada di pikiran ya, karena yang tadi sebabnya masih di pikiran itu melekat ya sudah, sensasi itu akan melekat. Nah, maka ini kita visualisasikan program-program kita yang menyenangkan. Itu caranya seperti itu. Nah, kemudian setelah divisualisasikan ya, kemudian tip yang keempat itu lakukan dengan penuh keyakinan ya. Lambat tapi pasti, alon-alon waton selamat, itu seperti itu. Jadi mengingat karena kita ini sebagai tip terapi kita ya, walaupun itu bentuknya kegiatan, nah itu kita coba kita lakukan ya, kita lakukan tetapi tidak ngoyo ya, tidak ngoyo, tidak memaksakan diri sesuai dengan kemampuan kita, tapi jalan terus ya. Tuh seperti itu. Nah, akhirnya nanti kalau kita memang yakin bisa, itu pasti akan bisa teman-teman. Walaupun ya, nah walaupun mungkin masih ada sedikit kekurangan, sedikit ada hambatan, ya itu wajar karena ini adalah proses latihan ya untuk menciptakan pembiasaan. Jadi itu lakukan saja. Nanti dengan seperti itu kita menjadi secara fisik semakin energik karena tubuh kita bergerak ya, secara mental psikis kita juga menjadi semakin kuat. Nah, ketika seperti itu ya sudah, nanti yang namanya asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu akan dadalah, selamat tinggal, itu seperti itu ya. Jadi coba saja ya. Nah, kemudian tip yang terakhir ya, karena segala sesuatu itu memang atas izin Allah ya, maka kita jangan lupa ya selalu berdoa ya, selalu bersyukur. Apa yang kita lakukan dengan sabar ya, dengan kesadaran, akhirnya kita sampai ke keikhlasan ya, bahkan kita pasrah tentang semuanya itu. Dan insya Allah dengan keyakinan yang seperti itu, karena kita bersandar kepada Sang Pencipta ya, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Yang terjadi itu seperti itu teman-teman ya. Maka buat teman-teman yang masih merasakan sensasi ini itu dan lain sebagainya, tidak usah berkecil hati, pasti sembuh ya, pasti sembuh, badai pasti berlalu. Itu betul. Yang penting kita punya komitmen ya, punya konsistensi dan punya keyakinan yang kuat, saya pasti bisa. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.